Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita coba bangkunya dirapiin dulu. Siapa Mas Sofi? Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini ya dulu doa dulu. Fatihah. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ada Mustafa Hadir Pak. kemudian Muhammad Sofi, Hadir Pak. Taufik Nurrahman, Hadir Pak. Burhanuddin, Hadir Pak. Fikri Asalahuddin. Hadir. Yang hari ini nggak masuk siapa? Itu Pak, Sarah Amelia Pak. Sarah, mana Sarah? Sakit Pak. Oke, jadi masuk materi hari ini tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Coba anak dibuka modulnya halaman 70. Nah, di sini kita tahu bahwa tujuan belajar kita pada hari ini adalah untuk mengidentifikasi Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, kemudian yang kedua juga menganalisis struktur ayatnya pada Al-Quran, pada surat di dalam Al-Quran, yakni ada dua golongan, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang terakhir sebagai menggunakan kitab indeks atau mujam untuk mempelajari Al-Quran. Nanti Bapak contohkan. Nah, Al-Quran yang kita gunakan sekarang ini sudah didesain sedemikian rupa adanya, tercetak dengan rapi pada sejilid kertas dengan berbagai tanda baca dan tulisan di dalam maupun di luarnya. Nah, kemudian Al-Quran juga diperdengarkan dalam berbagai acara perkumpulan, baik acara agama, bisnis, sosial maupun pemerintahan. Nah, kita masuk materi yang pertama, komposisi dan pembagian Al-Quran. Dalam bab sebelumnya kita sudah belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Kita pernah belajar bahwa salah satu keunikan Al-Quran ialah Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Banyak rahasia yang belum terungkap di dalam Al-Quran ini. Nah, sekarang kita mempelajari tentang struktur yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran terdiri dari berapa juz, berapa surat, berapa ayat? Saya Pak, Berapa Mas Adam? terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Nah, betul. Secara umum Al-Quran dibagi menjadi 30 bagian atau yang sekarang biasa kita sebut dengan juz. Pembagian juz ini memudahkan bagi mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Qurannya dalam kurun waktu 30 hari. Pembagian ini juga merupakan pembagian yang paling terkenal di seluruh dunia. Tetapi terdapat pembagian lain yang disebut dengan manzil. Nah, manzil itu apa sih? Manzil ialah membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Manzil sendiri dalam bahasa Arab itu berarti tempat istirahat. Nah, secara istilah sendiri, manzil adalah sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk penyelesaian pengatamannya itu dalam kurun waktu 7 hari. Nah, manzil sendiri terdiri dari 7 bagian, yakni manzil pertama ada pada juz 1 sampai juz 6, yakni surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Kemudian manzil yang kedua juz 6 sampai juz 11, yakni Al-Maidah sampai At-Taubah. Kemudian manzil yang ketiga juz 11 sampai 14, yaitu surah Yunus sampai An-Nahl. Yang keempat
juz 15 sampai 19, yakni Al-Isra sampai Al-Furqan. Yang kelima, juz 19 sampai juz 23, yakni Asyura sampai Yasin. Dan yang keenam, juz 23 sampai 26, yakni surat As-Saffat sampai Al-Hujurat. Dan yang terakhir, juz 26 sampai juz 30, yakni surat Qaf sampai An-Nas. Nah, kemudian materi yang kedua yakni Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang tahu Makkiyah dan Madaniyah itu bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau Mas Taufik? Kalau Makkiyah itu turunnya di kota Mekah. Kalau Madaniyah di Madinah. Kota Madinah. Nah, jadi secara garis besar Rasulullah SAW menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah, gitu kan? Kemudian para ulama mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah sebagai surat Makkiyah dan yang diwahyukan setelah hijrah yakni Madaniyah. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah di Mekah sebelum dan sesudah hijrah. Jadi maupun udah hijrah, tetapi jika diterimanya di Mekah, maka disebut Makkiyah. Sedangkan Madaniyah juga begitu. Nah, kemudian ciri-ciri Makkiyah. Ada yang tahu ciri-ciri Makkiyah itu apa? Apa aja? Ciri-ciri surat ayat Makkiyah? Nah, jadi ciri-cirinya antara lain itu surat-suratnya itu pendek. Kemudian ayat-ayatnya ini juga pendek-pendek. Nah, biasanya membahas prinsip keimanan dan akhlak. Nah, kemudian ada juga ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud. Sujud apa? Ada yang tahu? Sujud samping, Pak. Salah. Sujud tilawah, Pak. Salah. Sujud sajadah. Namanya ayat sajadah. Nah, kemudian ciri-ciri Madaniyah. Ciri-ciri Madaniyah, ada yang tahu? Ayatnya panjang, Pak. Nah, betul. Kemudian ada lagi yang tahu? Turunnya di Madinah. Iya, itu benar, udah pasti benar. Jadi, ciri-ciri Madaniyah ini antara lain surat dan ayat ini panjang-panjang. Benar apa kata Mas Taufik tadi? Kemudian penyebutan tentang kaum munafik kecuali di surat Al-Ankabut. Nah, kemudian penyebutan juga tentang ahli kitab. Banyak yang mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Nah, kemudian yang ketiga ada makro atau ruku. Nah, makro atau ruku ini apa sih? Ada yang tahu? Makro atau ruku? Burhan? Tahu? Mas Burhan? Jadi makro ini adalah sub pembahasan di dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama itu biasanya ditandai dengan huruf ain. Ada yang tahu kan? Ada yang sering lihat huruf ain di samping itu? Di sisi kiri sama kanan halaman biasanya ada huruf ain. Nah, biasanya sub pembahasan ini juga disebutnya ruku. Nah, kan kalau kita biasanya disebutnya ain, satu ain, dua ain. Jadi sebenarnya itu disebutnya ruku, gitu. Nah, setiap makro atau ruku ini biasanya berisi sub pembahasan tertentu. Misalnya kayak pembahasan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, pembahasan tentang akhirat dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga makro ini digunakan oleh qori atau qori'ah ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada acara-acara musabaqah tilawatul Quran atau acara-acara keagamaan yang lain, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah lafaz basmalah. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ciri-ciri hampir di seluruh pembuka surat. Nah, walaupun demikian, ada satu surat yang tidak membaca Bismillah. Ada yang tahu? Surat At-Taubah. Nah, betul Mas Adam. Surat At-Taubah. Walaupun di surat At-Taubah ini tidak memakai Bismillah, tetapi total lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini di Al-Quran itu tetap 114. Kenapa bisa begitu? Karena
lafaz basmalah ini disebutkan 2 kali di dalam surat An-Naml, yakni pada pembuka surat dan pada ayat ke-30-nya yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada mu'jam atau kamus kumpulan. Nah, biasanya untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu, biasanya digunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut dengan mu'jam. Kamus-kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu di dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu kitab-kitab apa aja yang biasanya digunakan untuk mencari isi pokok tertentu itu? Ada yang tahu? Kopi? Nggak tahu Pak. Nah, jadi di antara lain itu ada kitab Al-Mujam Al-Mufarras Li'aqadil Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan Al-Mujam Al-Mufarras Lil Ma'ani Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Basam Rushidi Al-Zain. Nah, jadi gimana? Ada yang ingin ditanya? Ya Pak, Apa, Mas Sofi? saya mau menanyakan tentang menjelaskan maksud dari pembagian struktur Al-Quran. Apa maksud dari? Jelaskan maksud dari pembagian struktur Al-Quran. Oh, jadi maksud dari pembagian struktur Al-Quran itu untuk memudahkan para pembaca Al-Quran itu untuk, jadi dia tuh biar punya target, misal kayak Al-Quran 30 juz itu dibagi menjadi 30 hari kayak gitu. Tapi ada juga dengan pembagian manzil yang tadi yang dibagi menjadi 7 bagian itu kayak gitu. Jadi kalau manzil itu sendiri tujuannya itu untuk yang ingin menuntaskan bacaan itu dalam waktu 7 hari kayak gitu. Jadi bisa dipakai buat metode menghafal Pak. Oh, itu bisa kalau misalnya memang masuk mau ya bisa. Gimana, ada lagi yang ingin ditanya? Saya Pak, Apa Mas Burhan? apa jelaskan ciri-ciri surat Makkiyah? Tadi kan ciri-ciri surat Makkiyah itu udah jelas ya. Apa surat-suratnya itu pendek-pendek, kemudian ayatnya juga itu pendek. Kemudian biasanya itu membahas tentang prinsip keimanan dan akhlak. Kemudian ada juga ini ayat sajadah yang dimana disunahkan ketika pembaca atau pendengarnya itu membaca surat itu untuk melakukan sujud. Tapi kalau misalnya ini disebutkan tadi ada juga biasanya itu berupa pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti kayak O, Sod, Alif Lam Mim, terus Alif Lam Ra itu biasanya itu surat-surat Makkiyah seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanya? Ya Pak. Coba Pak dijelaskan kembali Pak ciri-ciri surat Makkiyah. Kalau madannya itu kayak tadi mungkin kalau makin itu kan ayatnya itu pendek-pendek, sementara madannya itu panjang-panjang. Surat dan ayatnya itu panjang-panjang. Kemudian biasanya itu berisi tentang penyebutan tentang ahli kitab, rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang, sosial dan hubungan antar negara bisa itu ada di sini juga. Kemudian biasanya itu ungkapannya cenderung tenang, cenderung proses dan yang ditujunya itu akal pikirannya kayak gitu. Ada lagi yang ditanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau misalnya sudah cukup, coba Mas Sofi diterangkan kembali apa rangkumannya. Menjadi kesimpulan, pembagian Al-Quran dimaksudkan untuk memudahkan bagi umat Islam dalam membaca dan mempelajari kandungan isi Al-Quran. Nah, kemudian ayat-ayat Madinah dan Madaniyah menunjukkan fase-fase turunnya Al-Quran. Sedikit ditambahkan juga, jadi melanjutkan dari rangkumannya Mas Sofi. Jadi jumlah bismillah yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan jumlah surat yang di dalam Al-Quran, yaitu 114 surat. Walaupun di surat At-Taubah itu tanpa bismillah, tetapi surat An-Naml itu memiliki 2 kali bismillah, yakni pada permulaan surat dan di ayat 30-nya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin
makro itu sendiri berfungsi untuk menandai bacaan Al-Quran pada subbahasa tertentu. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin ngasih tugas berupa, coba kamu buka modul kamu halaman 75. Di situ ada pilihan ganda dan pilihan ganda berapa? Itu pilihan gandanya ada 40 soal. Itu kamu tulis soalnya saja, kamu tulis jawabannya saja. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ditulis jawabannya aja. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang memahami hadis, sunnah, asar dan khobar. Oke, sekarang masuk Mas Burhan, coba dipimpin teman-temannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.